Perkenalkan, saya Vicky Bahta sebagai Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Peduli Demokrasi Kota Surabaya. Obrolan tadi, saya pikir bahwa ada beberapa fakta-fakta sosial yang tadi kemudian saya tempat berkaitan dengan bagaimana kalau kita bicara persoalan perbedaan perbedaan berkaitan dengan petugas partai sama petugas masyarakat atau petugas rakyat, hal ini kemudian dia tidak benar-benar terimplementasi sesuai dengan apa yang kemudian kita inginkan sama-sama. Karena kenapa saya katakan seperti itu, bahwa katakan saja begini, ada banyak sekali regulasi-regulasi, kebijakan-kebijakan yang kemudian tidak mengedepankan kepentingan rakyat. Dan tadi itu saya sampaikan, posisi teman-teman pemuda atau posisi anggota DPRD, posisi calon-calon legislatif ini sebagai upaya preventivitasnya yang kemudian harus digaungkan hari ini. Kenapa kita bicara persoalan preventivitas? Karena kita tahu ketika kemudian terjun dan sampai ada di dalam, akan banyak hal yang kemudian nantinya dilupakan. Sehingga kita meminta dengan hormat bahwa ide dan gagasan yang kemudian kita sampaikan kepada narasumber atau pembicara pada siang hari ini atau pada sore hari ini, itu menjadi pembeda atau menjadi suatu ide yang kemudian nantinya bisa diimplementasikan di gedung rakyat yang terhormat itu, kira-kira seperti itu. Karena begini, banyak kejadian yang kemudian kita temui atau kita lihat, kita dengar, kita baca, kita temukan di jalanan bahwa memang banyak yang tidak representatif. Artinya bahwa representatif dari masyarakat mana, kira-kira seperti itu. Karena sejauh yang kita lihat masih representatif partai, masih representatif ketua umum. Jadi kepentingan masyarakat mana yang kemudian mewakili atau direpresentatifkan, kira-kira begitu. Volume kedua nanti rencana ngundang siapa? Mungkin ada volume kedua tapi. Kalau pada dialog publik volume kedua, kita rencanakan bicara persoalan kebijakan sebenarnya. Dan kita tidak jauh-jauh, kita bicara persoalan beberapa kebijakan-kebijakan yang hari ini ada di Kota Surabaya gitu. Dan kita pengen menuju juga sudah seberapa jauh kinerja legislatif dan eksekutif dalam mengeksekusi kebijakan-kebijakan publik yang kemudian mengedepankan kepentingan rakyat. Terus kemudian kita mau menuju juga visi apa yang kemudian sudah dibawa, program kerja apa yang kemudian sudah dibawa dan dicanangkan, dan apa saja yang sudah direalisasikan. Itu kita uji, biar kemudian masyarakat melihat. Dan masyarakat mengetahui bahwa ternyata yang omong kosong siapa dan yang kerja siapa, kira-kira begitu. Saya harus berkata kasar karena pemilihan diksi saya seperti itu gitu. Karena saya pikir kalau kita artikan pemimpin itu kan selalu dia harus berpapasan dengan hal yang mungkin di Islam kita sebut khalifah, kira-kira begitu. Artinya bahwa kalau kita bicara persoalan konsepsi khalifah itu, dia harus mampu untuk kemudian mempertanggungjawabkan di depan masyarakatnya, di depan rakyatnya, dan di depan Tuhannya. Dan saya pikir anggota DPRD ini kan tidak ada yang ateis, kira-kira begitu. Jadi kalau kita bicara persoalan khalifah itu, harusnya mereka memahami dan mereka sadar betul bahwa mereka sebagai pemimpin, sebagai khalifah, mereka harus mampu untuk kemudian mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kebijakannya mereka, apa yang menjadi keputusannya mereka di depan masyarakatnya dan kemudian di depan Tuhannya, kira-kira begitu. Bicara persoalan kesan atau keinginan apa yang pengen kemudian teman-teman GMPD Gerakan Mahasiswa Peduli Demokrasi sampaikan, bahwa kita berusaha untuk kemudian menjadi pembeda daripada pemuda-pemuda yang lain atau teman-teman mahasiswa yang lain. Karena hari ini kita ketahui tidak sedikit dan menurut kita ya sangat banyak sekali berkaitan dengan teman-teman pemuda yang hari ini terlibat atau mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD ataupun terlibat pada gerakan-gerakan relawan menuju Pilpres ini. Sehingga kita berusaha untuk kemudian menjadi pembeda dari teman-teman mahasiswa dan pemuda yang lain. Lalu kemudian kita mau menegaskan berkaitan dengan visi, berkaitan dengan misi daripada GMPD ini, yang dimana bahwa kita mau menciptakan iklim demokrasi idealnya dan sejatinya, iklim demokrasi dan budaya demokrasi yang sesungguhnya. Karena menurut kami bahwa budaya demokrasi itu budaya barter ide dan gagasan. Lalu kemudian proposal ataupun ide dan gagasan yang kemudian sudah ditawarkan perlu untuk kemudian kita bedah, dan kita percaya pada ruang-ruang seperti ini yang kemudian bisa kita lakukan sebagai salah satu upaya untuk kemudian menguji persoalan gagasan-gagasan teman-teman pemuda atau teman-teman mahasiswa atau calon-calon presiden yang kemudian hari ini sudah disampaikan ke publik dan media-media yang lainnya. Karena kita ketahui kalau kita bicara persoalan
bangsa, persoalan negara hari ini sangat banyak sekali. Dan itu kemudian kita sadari tidak bisa dibenahi oleh satu kelompok tertentu atau satu golongan tertentu, melainkan kita harus saling bahu-membahu. Itu yang kemudian menjadi pesan daripada the founding father kita, bahwa gotong royong itu harus kemudian terus kita kumandangkan, harus kemudian terus kita gaungkan untuk kemudian membenahi dan menyelesaikan problem-problem kebangsaan dan problem-problem kenegaraan. Mungkin itu. Terima kasih. Tadi yang ini Mas, mungkin ya moderator ya. Ini sebenarnya persoalan terlepas dari partai pengusung maupun pilpres nantinya, ini persoalan ide sebenarnya yang menarik. Artinya bukan melihat ini siapa pemimpinnya, semuanya itu tiga capres ini cukup menarik, tetapi kita tetap konsisten dalam artian mengawal ide dan gagasan yang ditawarkan oleh setiap partai yang ada begitu. Kalau kita mungkin ada apresiasi sendiri dari para narasumber ini. Oke, baik. Sebenarnya jujur kalau dibilang untuk mengapresiasi ini cukup luar biasa ya. Yang pertama karena ini bukan persoalan membicarakan persoalan partai ataupun partai mana, tapi ini kembali lagi untuk membicarakan ide dan gagasan yang dibawa ataupun visi dan misi yang dibawa. Gagasan itu yang harus ditawarkan. Bukan persoalan ini dari partai siapa, ini bukan persoalan dari partai mana. Dan tentunya ketiga narasumber tadi cukup berani untuk menyampaikan hal itu. Tentu ini menjadi sangat bagi kami para kaum muda cukup melihat ini sangat luar biasa, karena kenapa ini antara ketiga partai ini cukup yang satu yang cukup berbeda gitu. Tapi mereka menyampaikan bahwa siapapun pemimpinnya, ketika dia membawa visi yang baik, ketika dia membawa satu perubahan yang baik, tentu itu menjadi visi bersama gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tapi